Silakan Pak Billy dibuka upacaranya. Silakan upacaranya dibuka dengan basmalah Pak Billy. Oh, saya yang buka, Bu. Iya. Ini suaranya nggak kedengeran. Oh, Putus-putus. oke. Iya, baik. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak-anak semuanya, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini, mari kita sama-sama buka kegiatan pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah dan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Pembacaan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam, dan Dia akan mengesalahan dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta upacara dimohon untuk berdiri.
Peserta upacara untuk duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ya, marilah anak-anakku sejenak kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan kita, para syuhada yang telah memperjuangkan negara, bangsa, dan agama. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ke bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada kebenaran yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji pelajar Islam diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji pelajar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulnya. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru. Dan guru. 3. Berkata benar, menjunjung tinggi keadilan. 3. Keadilan. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan. 6. Membina dan memelihara ukhuwah Islamiyah. 6. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Siapa pembacaan pesan-pesan pahlawan? Pak Dito, apa itu? Silakan Pak Dani untuk share screen, Pak Dani. Bu, saya hostnya terpental nih. Oh, oke. Oke, sebentar. Siapa yang jadi host ya? Ini karena Zoom Education siapa ya? Kayaknya Bu Opi deh. Sebentar. Iya, aku. Jadi aku harus keluar dulu. Pindahin Bu, enggak pindahin ke host aja. Pindahin host. Iya. Tolong jadiin Pak Dani. Bobo sudah host, Bobo sudah Oke. Pak. Pak Dani ya. Di share screen ya Pak Dani. Oke. Belum bisa. Belum. Ambil ya? Ya, lanjut slide 14 Pak Dani. 14. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagaimana anggota Volkswagen dan sebagai wakil SI. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo di depan memberi contoh, ing madio mangun karso di tengah memberi semangat, tuturi handayani di belakang memberi doa. Semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis taman siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan.
Pesan Pahlawan Nasional Bercito Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang yaitu ialah kamu, generasi muda. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien. Wiliani, ada? Lanjut aja, Bu. Oke. Pesan Pahlawan Nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pesan Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Med Abzander, pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan Pahlawan Nasional Profesor Muhammad Yamin, Sarjana Hukum. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Amir. Pesan Pahlawan Nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon tanggal 16 Desember tahun 1817. Pesan Pahlawan Nasional Nyai Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Sampaikan pada saat Nyai Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan Nasional Pahlawan Tengku Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan kita bersama. Pesan ini disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Tengku Arif wakil ketua DPR seluruh Sumatera. Pahlawan Nasional Gusti Ngurah Rai.
Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Surat Gusti Ngurah Rai kepada Letnan Kolonel Termelun seperti tersalin dalam Bali Berjuang. Ngopi. Oke. Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Supriyadi. Bukan. Oh. Pahlawan Nasional Supriyadi. Saya berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji tinggi. Sampai pada Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Pesan Pahlawan Nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akar. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. Saya adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak pernah percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat diri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dato Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan 1963. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan Pahlawan Nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan Pahlawan Nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganmu. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat atau Papua agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. Pesan Pahlawan Nasional Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo ini melalui radio pemberontakan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat bikin secari kain putih merah, selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo ini di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November tahun 1945. Maka anakku semuanya rela berkorban tanpa pamrih, pantang mundur, dan percaya pada kemampuan sendiri adalah sikap para pahlawan. Pahlawanku, inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara. Baik, cek 1, 2, 3. Suara jelas atau enggak? Jelas, Pak Billy. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, serta anak-anakku yang Allah sayangi, Allah cintai, karena kesungguhan dan kerja keras dari kalian semuanya dalam terus belajar menuntut ilmu, dan tentunya ini adalah bahagian dari upaya kita mengisi perjuangan para pahlawan kita. Baik anak-anak semuanya, rasanya tidak sempurna kalau di hari pahlawan ini kita meneriakkan satu teriakan, yang teriakan ini disampaikan oleh salah satu pahlawan yang tadi namanya muncul di slide share tadi ya. Beliau adalah salah satu pahlawan, Bung Tomo ya, yang ketika peristiwa di Surabaya beliau meneriakkan sebuah kalimat. Kalimat tersebut mengguncang sanubari rakyat saat itu, sehingga mereka terdorong dengan gigih, dengan semangat, dengan penuh pengorbanan untuk melawan penjajah saat itu. Ada yang tahu anak-anak semuanya kalimat apa, teriakan yang disampaikan? Allahu Akbar. Masya Allah. Kalimat Allahu Akbar. Rasanya kita tidak bisa melepaskan dengan kalimat itu. Oleh karenanya kita pagi ini, para pelanjut pahlawan bangsa Indonesia, jangan sampai kita melupakan kalimat tersebut. Mari kita takbir sama-sama. Kalau Bapak katakan Indonesia, kalian semuanya berteriak Allahu Akbar. Siap ya? Siap. Siap semuanya? Nah, biar lebih semangat ya, silakan di open mic-nya biar terdengar. Yang di rumah ya, biar suara takbirnya terdengar oleh orang-orang rumah. Kalau ditanya ada apa nak? Ya, bukan lagi sholat. Inilah teriakan pahlawan kita, yaitu Bung Tomo. Siap ya? Indonesia. Allahu Akbar. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya, kurang semangat atau sinyal di pavilion putus-putus ya. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Oke, Bapak yakin suara kalian lebih keras daripada yang didengar oleh Fabili ya, karena ini putus-putus nih dari tadi, nggak bisa menikmati pesan-pesan para pahlawan. Insya Allah ruhnya bisa akan insya Allah. Anak-anak semuanya, alhamdulillah segala pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selamat kepada Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita sama-sama berkumpul setiap pagi dalam rangka memaksimalkan diri kita mengisi ruang-ruang yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita. Ya, ruang kemerdekaan, ruang keamanan, ketenangan, dan segala hal yang telah dikorbankan oleh mereka semuanya untuk kita semuanya. Tentunya anak-anak semuanya menjadi satu hal yang bukan sekedar wajar, tapi mungkin boleh dibilang harus ya, agar kita senantiasa mengingat jasa-jasa perjuangan para pahlawan kita yang telah menyebabkan dan menjadikan kita dengan wasilah dengan usaha mereka, sehingga kita bisa seperti saat ini. Kita bisa belajar tenang, kita bisa belajar dengan nyaman, segala fasilitasnya tersedia, ya tentunya dengan segala dinamika yang ada ya. Tapi tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengalami masa-masa di mana para pejuang kita sedemikian rupa memperjuangkan bangsa ini ya, dengan perjuangan yang mengorbankan harta dan jiwa, harta, tenaga dan jiwa mereka.
Karenanya anak-anak semuanya, sekali lagi satu hal yang harus kita selalu mengingat. Hari ini kita mengingat atau memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yang tepatnya diperingati tanggal 10 November di setiap tahunnya. Anak-anak semuanya, ada dua pesan yang ingin Bapak sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, pesan terkait makna Hari Pahlawan itu sendiri. Ya, kalau tadi kalian mendengar beberapa pesan dari pahlawan kita, ya kurang lebih ada 3 kata yang ingin Bapak simpulkan. Ya, 3 kata yang ingin Bapak simpulkan. Yang pertama, mungkin kan kalian bertanya, Pak, kenapa mereka sampai menjadi para pahlawan? Karena mereka dikenang dan dikenal di sejarah bangsa ini. Kenapa foto-foto mereka dipajang? Kenapa foto-foto mereka disebarkan, diingat seperti itu. Bahkan dipuja dan dipuji. Nah, anak-anak semuanya, ini sebenarnya satu hal yang menjadi refleksi bagi kita semuanya. Ya, kalau kalian bertanya kepada diri kalian, kira-kira mungkinkah nama kita dikenang dalam sejarah bangsa ini? Mungkinkah nama kita dikenang ya di tengah keluarga kita setidaknya? Ya, mungkinkah nama kalian dikenang di sejarah Al-Qalam? Ini harus menjadi cita-cita, harus menjadi semangat kalian. Nama kita ingin terukir, ya, terukir di orang tua kita, terukir di keluarga kita, terukir di sekolah kita, ya, terukir bahkan mungkin di bangsa kita. Nah, sampai kalau kita bukan sekedar berhenti sampai di bangsa ini, tapi nama kita ingin terukir di penduduk langit, ya. Nama kita ingin terukir di penduduk langit, ada dalam catatan para malaikat, ya. Dan nanti kita akan dikenal di akhirat kelak. Wah, ini dia hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pahlawan yang sesungguhnya, di mana Allah akan mempersilahkan kita dengan sebuah kalimat. Nah, tahu kalimatnya dalam Al-Qur'an? Di surah Al-Fajr. Siapa yang hafal? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sudah mengenal sosok ini, sosok yang hebat, ya. Pahlawannya bukan hanya pahlawan dunia, tapi sampai pahlawan akhirat sudah dikenal nih sosok hebat. Karena dia dikenal sebagai sosok hebat di kalangan dunia dan di kalangan penduduk dunia dan penduduk akhirat, maka dia akan diperkenankan oleh Allah. Ini dipanggil oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, sini. Ya. Kita bahkan dipersilahkan untuk masuk surga. Masya Allah, ini pahlawan hakiki. Nah, anak-anak semuanya, tentunya untuk sampai sana, setelah kita merefleksi diri, kita harus mengenal dan mengetahui apa makna dari pahlawan itu sendiri. Makanya Bapak ingin menyimpulkan dari ya, sebentar ya. Enggak, jelas kok, jelas. Sebentar, Bapak ganti ini, Pak, angkat sedikit ya. Ya. Halo, udah jelas belum? Jelas kok, Pak Billy, suaranya jelas. Jelas ya? Jelas. Baik. Ya, ini Bapak berganti dengan perangkat Pak Ridon. Ya. Jadi anak-anak semuanya, ada 3 kata yang ingin Bapak sampaikan. Pertama terkait makna, yang kedua terkait sejarah. Makna yang ingin Bapak sampaikan dari peringatan Hari Pahlawan ini, ada 3 kata kunci menurut Bapak terkait pahlawan. Yang pertama, pahlawan adalah orang yang punya keberanian. Jadi yang pertama, pahlawan itu adalah orang yang punya keberanian. Jadi nanti kalian rangkum ya 3 kata ini, itu berani. Jadi kalau kalian ingin
dikenang dalam sejarah, maka jadilah orang yang punya keberanian. Ya, yang punya keberanian. Halo? Pak Billy di mute, Pak Billy. Putus. Suaranya putus. Pak Billy di mute. Mic-nya dibuka, Pak Billy, mic-nya. Pak Billy, maaf video dan mic-nya ditutup. Pencet tuh kayaknya. Tes. Ya, Pak. Tutup Jelas, semua videonya, Bu. Jelas, Pak. Tinggal videonya Maaf, aja. tadi ketutup. Ya. Baik, Bapak ulang ya. Jadi anak-anak semuanya, Bapak ulang, dari beberapa pesan-pesan pahlawan tadi, setidaknya ada beberapa makna yang harus kalian ingat, yang harus kalian catat, agar kalian menjadi orang-orang yang dikenang dalam sejarah, ya, atau kalian akan menjadi para pahlawan. Kata tersebut adalah yang pertama, pahlawan itu adalah orang yang punya keberanian. Ya. Jadi kata pertama adalah berani. Berani untuk apa anak-anak semuanya? Kalian berani untuk berkompetisi, berani untuk berprestasi, berani untuk bercita-cita. Nah, tadi kesebut ya, ada pahlawan yang menyebutkan apa? Terkait dengan cita-cita, bahwa kita harus punya keberanian untuk bercita-cita. Ya. Ketika misalnya kalian hari ini cita-cita pun tidak ada, ya, kalian ditanya apa cita-citamu? Nggak tahu, pokoknya mengalir aja. Ya. Nah, anak-anakku semuanya kita harus punya cita-cita, harus punya keberanian. Kalau di kelas berani untuk tampil. Nah, berani untuk melawan musuh. Nah, Bapak tanya, musuh kita kira-kira siapa tuh? Musuh kita siapa? Ada yang tahu? Anak-anak semuanya, tadi kalau disebut oleh Soekarno ya, perjuanganku kurang lebih bahasanya ya, perjuanganku mudah karena jelas melawan penjajah. Tadi kata Pak Soekarno begitu. Sementara perjuangan kalian tuh nanti akan berat karena melawan bangsamu sendiri. Satu, musuh kita adalah orang-orang yang ada di bangsa ini tapi dia tidak cinta dengan bangsa ini. Tapi sebelum ke sana anak-anak semuanya, sesungguhnya kita punya musuh yang kita hadapi sendiri. Ya, dalam salah satu kitab Nasaihul Ibad, ya, disebutkan apa? Siapa yang tidak mengetahui bahwa ada musuh yang lebih hebat selain dirinya, maka sungguh dia belum mengenal dirinya. Oh ya. Baik, dia belum mengenal dirinya. Jadi anak-anak semuanya berani. Yang kedua, anak-anak semuanya, kata yang terangkum dalam makna yang terangkum dalam Hari Pahlawan itu adalah dia mau berkorban. Jadi pahlawan itu mau berkorban. Tadi sampai disebut ada seorang pahlawan yang menyampaikan pesannya ketika mau digantung sebentar lagi. Yang ketiga, anak-anak semuanya, karena waktu terbatas, ya, pahlawan itu membela kebenaran. Jadi beraninya, berkorbannya hanya untuk kebenaran. Jangan pernah sekali-kali berkorban karena untuk sesuatu yang bukan ada nilai kebenarannya di situ. Itu yang pertama. Pesan pertama ya, satu rangkaian. Pahlawan berani berkorban, kemudian membela kebenaran. Yang kedua, pesan Bapak pagi ini adalah bahwa satu hal yang tidak boleh kita lupa juga. Tadi Bapak ketika lihat ada 17 pahlawan ya, yang dipajang fotonya, yang disampaikan pesan-pesannya, namun menurut Bapak ada yang kurang. Kenapa anak-anak? Karena 10 November ini tidak bisa dilepaskan dengan jasa ulama. Ya, adanya peristiwa 10 November karena ada jasa salah satunya adalah seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang
beliau mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad. Kalau tidak ada fatwa jihad, kita nggak tahu. Apakah rakyat masyarakat saat itu bersemangat untuk berjuang? Dengan adanya fatwa jihad yang salah satu isinya apa? Ya, wajib membela negara Indonesia, kurang lebih, yang kemudian setiap umat Islam yang berada di radius 94 km wajib berjihad. Terjun ke medan perang melawan penjajah. Nah, anak-anak semuanya, jadi jangan lupa 10 November adalah kaitan eratnya dengan sumbang besar umat Islam, khususnya ulama yang mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad itu memberikan semangat bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dan khususnya ya komandannya adalah Bung Tomo Said. Saat itu beliau meneriakkan suara takbir yang menggelegar, yang menyebabkan semangat dari masyarakat saat itu. Karenanya anak-anak semuanya, mari kita maknai Hari Pahlawan ini, dan mari kita jangan sampai lupa dengan sejarah, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Pak Soekarno tadi ya, Presiden kita pertama. Jangan melupakan sejarah. Di balik 10 November ada pesan dan ada sumbangsih besar umat Islam. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyanyikan lagu wajib nasional, berkibarlah benderaku. Ya, silakan teman-teman dibuka mic-nya ya, sama-sama kita nyanyikan berkibarlah benderaku. Pembacaan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa ajlik bihi lisani washrah bihi sadri. Ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fa'an wasi'a. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Upacara virtual peringatan Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih, Vio. Pak Guru yang mau memimpin doa untuk Pak Haji Amin, siapa ya? Oh ya, Bu Pupu, mohon izin Iya. diingatkan untuk mendoakan Pak Haji Amin sebentar saja. Iya, oke, baik. Saya pin Abah ya. Oke. Silakan Pak Billy. Pak Billy, nggak ada gambar ini. Ya, silakan Pak Billy untuk dipimpin doanya ke anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu Guru. Silakan Pak Billy. Oh ya, anak-anak semuanya, mohon sejenak kita mendoakan untuk Ketua Yayasan Al-Qalam Amanah Umat, Bapak Ustadz Haji Amin Jamaluddin yang hari ini akan menjalani operasi mata, operasi katarak. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan diberikan kesehatan. Lisihatihi naqra al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Billy. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah upacara kita pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan. Buku minta tolong aplaus untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Luar biasa kalian semuanya. Terima kasih untuk kelas 8 yang sudah hari ini bertugas ya, beberapa teman kalian. Luar biasa sekali penampilan kalian dan juga teman-teman semua yang hari ini sudah sangat tertib ya dan sangat kooperatif mengikuti kegiatan upacara. Baik, informasinya adalah untuk kegiatan PH2-nya. Mungkin mau langsung Bu Opi yang menyampaikan terkait PH2, Bu Opi. Silakan Bu Opi. Ya, untuk PH2-nya akan dimulainya jam 8.15, tetapi sejenak 1 menit kita untuk mengheningkan cipta ya Bu Pupu ya. Ya, di pukul 8.15 nanti. Ya, pukul 8.15, 1 menit saja kita berdoa sejenak serentak karena seluruh Indonesia diminta di pukul jam 8:15. Kemudian nanti langsung lanjut ke penyelesaian PH selama 1 jam ke depan di jam pertama. Kemudian di jam berikutnya pun nanti akan waktunya juga mundur. Jadi mengikuti waktu yang sekarang aja. Selamat berujian. Berarti sekarang langsung masuk ke Zoom levelnya masing-masing ya Bu Opi ya untuk persiapan PH siap. ya. Oke. Iya, boleh bersiap. Oke. Oke, baik Izin teman-teman ya. semuanya. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman semua bisa meninggalkan room ini dan langsung bergabung ke Zoom level kelasnya untuk PH. Silakan. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Sama-sama. Ini bukannya buat kelas 8 ya? Assalamualaikum. Ya, Aku nggak tahu deh, kelas 8 linknya. Bu Santi ya? Bukan. Kelas Bukan ya? 8 pakai linknya Pak Amir kalau nggak salah. Oh iya. Saya juga. Recordingnya di stop Pak Dani. Oh iya, lupa nih.